Kemendikbud akan buka 1 juta guru honorer jadi PNS di 2021. Dibuka 1 juta formasi guru P3K. Semua guru honorer bisa ikut seleksi. Pemerintah akan angkat 1 juta guru honorer menjadi PNS kontrak di 2021. Segera daftar. 1 juta guru honorer akan diangkat jadi P3K setara dengan PNS dan berikut kriterianya. 1 juta P3K bagi guru resmi diumumkan oleh pemerintah. Ini syaratnya. Asyik, guru honorer yang jadi P3K dapat tunjangan 4 juta rupiah. Baik, jadi di sesi kali ini saya akan coba bahas bagaimana tentang fakta penerimaan guru P3K 2021, seleksinya daring, dan gaji sampai dengan 4 juta. Kita akan bahas di sesi kali ini ya. Jadi di sesi kali ini kita bahas tentang P3K dan macam-macamnya. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan sebetulnya. Saya cobakan satu hari satu video tutorial. Jadi ini adalah video tutorial ini bukan video tutorial ya, ini informasi. Satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Kita simak aja video ini aja ya. Kita simak bareng-bareng. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Jadi tulisan-tulisan tadi saya coba capture dari beberapa koran online, dari jabaridentimes.com, terus dari kompas.com saya coba capture, dari merdeka.com dan dari literasinews.com, serta dari ini dari Denpasar Update, ini juga saya coba ambil, sama ini dari Detik juga saya coba ambil. Jadi kita bahas nanti fakta-fakta penerimaan guru P3K 2021 sampai dengan gaji 4 juta. Kita coba bahas ya, satu persatu nanti kita coba ambil. Yang pertama saya ambil ini dari pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 kemarin, yang sudah diumumkan oleh dari mulai wakil presiden, dari Kemendikbud, Kemenkyu, terus Kemendagri sampai dengan Kemenpan sampai BKN. Tadi hari Senin lalu tanggal 20 berapa berarti ya, 22 kemarin. Kita akan bahas ini paparan dari Pak Mendikbud sebetulnya. Saya coba capture, saya dapatkan PDF-nya. Mengapa seleksi P3K dibuka? Berdasarkan data pokok pendidikan, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru mencapai 1 juta. 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Jadi kebutuhan guru sebetulnya sekarang butuh 1 juta guru. 1 juta guru di luar guru PNS yang sekarang mengajar. Jadi perlu adanya rekrutan, ada seleksi untuk menjadi guru P3K, upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Kita simak cuplikan paparan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia seperti di atas ini. Kita simak bareng-bareng ya. Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar 1 juta guru. Sejak 4 tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6% setiap tahunnya karena pensiun dan pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik. Terus siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini? Yang pertama berarti guru honorer. Ada dua ya, ada dua. Yang pertama guru honorer di sekolah negeri dan di sekolah swasta.
dengan syarat terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan. Yang kedua, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi ada kawan-kawan yang sudah mendapatkan serdik atau pendidikan profesi guru yang tidak mengajar. Jadi termasuk juga di situ ada gambar bintang, berarti menandakan penguatan di nomor 1, termasuk guru X kategori 2 atau K2. Saya sendiri kurang paham dengan K2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Kalau sebelumnya kan banyak ada seleksi K2, seleksi apa, saya juga kurang paham, nanti tinggal kita coba bahas ya. Apa yang membuat seleksi guru P3 kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, kita coba bahas antara yang kiri dengan yang kanan. Yang pertama, formasi guru P3K terbatas. Untuk yang tahun sebelumnya, tahun kali ini 2021 besok, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Jadi agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Jadi formasi ajuannya dari Pemda ya, dari kabupaten kota ataupun dari provinsi. Untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhan berdasarkan bottom up dari bawah, dari Pemda, Pemkot, Pemkap naik mengajukan kuota. Terus untuk yang tahun-tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti hanya 1 kali per tahun. Sementara untuk yang P3K 2021 ini, setiap pendaftar diberi kesempatan sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang hingga ujian kedua di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi bisa jadi P3K di 2021 bisa lebih dari 1 kali. Terus untuk yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan, acak aja pokoknya, tinggal latihan dan sebagainya. Tetapi untuk yang P3 kali ini Kemendikbud menyediakan materinya. Ada materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kayak kisi-kisinya itu udah ada gitu loh, ada pelatihannya. Pemerintah daerah untuk yang nomor 3 nih ya, nomor 3 ini. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi P3K. Terus yang tahun sebelumnya kan dibebankan ke Pemda. Yang tahun ini 2021 pemerintah pusat yang memastikan ketersediaan anggaran gaji bagi semua yang lulus P3K. Terus biaya penyelenggaraan untuk yang lalu dibebankan kepada Pemda, tapi yang sekarang biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemdikbud atau pemerintah pusat. Itu garis besar perbedaan antara yang tahun lalu dan yang tahun 2021 ini. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Selanjutnya kita simak sebentar ya tentang kebijakan pengadaan guru dan P3K tahun 2021 dari Menpan RB. Yang ini seperti ini kutipannya. Pertama, barangkali rencana guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 ini sebenarnya sudah direncanakan sejak bulan April yang lalu. Oke, jadi dari rekrutmen P3K untuk tenaga guru dan tenaga guru pada 2021 itu ada beberapa syarat. Ini terlihat bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru merencanakan melakukan rekrutmen untuk P3K tenaga guru.
dengan jalur P3K dari umur 21 sampai dengan 1 tahun sebelum pensiun, berarti 59. Terus di sini juga sampai dengan saat ini baru ada 174 formasi guru P3K yang diusulkan oleh Pemda, 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota. Padahal tadi diceritakan di awal bahwa Mendikbud mencanangkan ada 1 juta formasi. Terus ada pengajuan usulan dan sebagainya, tata peraturan nanti akan diatur selanjutnya, gitu ya. Selanjutnya informasi dari BKN tentang pelaksanaan seleksi P3K guru. Prinsip pelaksanaannya, terutama di dalam konteks pelaksanaan seleksi, akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Transparan tentu saja. Oke, jadi prinsip pelaksanaan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Dari tahapannya, lowongan, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, sampai dengan pengangkatan. Jadi di sini pun sudah tertera bahwa pendaftaran, terus di sini ada melalui SSC, ASN P3K, pembuatan akun, pendaftaran, pencetakan kartu ujian, sampai terintegrasi dengan Dapodik dan Dukcapil. Verifikasi data dilakukan oleh tim Kemendikbud, pengolahan nilai, penetapan ini NIP3K. Penetapan sampai dengan penetapan ya. Jadi sampai dengan periode hubungan perjanjian kerja berakhirnya bisa diberhentikan dengan hormat ataupun atas kepermintaan sendiri sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Pemberian tidak hormat biasanya karena penyelewengan undang-undang, kurungan, penjara dan sebagainya, itu pun sudah disampaikan di periode ini. Baik, sekarang saya akan coba bahas tentang headline-headline yang ada di beberapa media koran online. Yang pertama dari kompas.com. Dari kompas.com membuat headline di tanggal 23, dibuka 1 juta formasi guru P3K, semua guru honorer bisa ikut seleksi. Jadi di sini pun sudah diterangkan bahwa yang digaris tebal aja ya, guru honorer bisa ikut tes 3 kali. Tadi disampaikan rekrutmen secara bertahap. Terus di sini sudah diterangkan bahwa sejahterakan guru honorer. Itu headline dari Kompas. Selanjutnya kalau yang dari ini merdeka.com, dia membahas tentang pemerintah angkat 1 juta guru honorer menjadi PNS kontrak di 2021. Di sini ini dalam catatannya Menteri Nadiem menjelaskan dirinya telah menemui banyak guru yang harus berinovasi. Jadi karena banyaknya hal yang perlu dibahas, maka ini ada yang di headline lagi tentang ini keistimewaan seleksi di 2021. Jadi keistimewaannya bahwa perbedaannya adalah salah satunya jika sebelumnya tidak diberikan kesempatan, yang ini pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai dengan 3 kali. Nih, diberi kesempatan sampai 3 kali. Terus di sini tadi sesuai dengan paparan yang awal ada Pak Wakil Presiden Kemendikbud buka pendaftaran 1 juta guru honorer, tapi di bagian bawah ada serba-serbinya kalau kita bahas. Belum tentu 1 juta yang diterima loh. Kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa pemerintah menyediakan kuota 1 juta 1 juta formasi, tetapi lagi-lagi bottom up dari Pemda ataupun pemerintah daerah untuk mengajukan formasi-formasi tersebut. Terus jumlah guru ASN memenuhi 60% dari kebutuhan. Siapkan anggaran, pemerintah pusat ajak Pemda untuk penuhi kuota 1 juta guru. Yang ini dari Liputan 6, ini juga cukup menarik membahasnya. Fakta-faktanya bahwa ini pemerintah siapkan slot 1 juta. Seleksi P3K tidak terbatas karena dibatasi oleh itu tadi, guru yang masuk Dapodik, guru PPG walaupun tidak mengajar dan dilakukan daring, serta ini anggarannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ini guru honorer yang lolos P3K digaji 4 juta per bulan. Disampaikan oleh Sri Mulyani bahwa
Artinya nanti kalau guru honorer sudah diterima P3K maka akan mendapatkan gaji kinerja sejenisnya 4.060.490 yang sudah menikah dan memiliki 2 anak dari sisi tunjangan kinerjanya. Ini juga sudah dikatakan tentang itu. Link yang terakhir yang pengen saya bahas dari Detik ini juga sama, membahas tentang gaji guru P3K bisa sampai 3 kali. Semua yang tadi saya bahas di sesi video kali ini dari mulai kompas.com sampai dengan Detik Finance akan saya tulis linknya di bawah deskripsi ya, serta link tentang pengumuman dari Kemdikbud tanggal 23 kemarin saya sertakan. Di bagian akhir ada serba-serbi pertanyaan dari beberapa beberapa terkait tentang pertanyaan-pertanyaan tentang P3K. Kebanyakan dari koran juga yang bertanya tentang P3K ini. Disimak aja. Sekiranya memang video ini menarik, jempol ke atas boleh, nggak menarik jempol ke bawah juga boleh. Kalau memang bermanfaat silahkan share ke media sosial kawan-kawan semuanya. Jika memang perlu saya bahas lagi tentang P3K dan updating data updating tentang P3K, tulis di kolom komentar ya. Pastikan bahwa kawan-kawan subscribe dan tetap ikuti video dari kami. 1 hari 1 video. Tutorial boleh ya? Boleh. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Salam dan salam sehat. Mungkin saya jawab ini secara bertahap. Yang pertama, yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat adalah kapasitas formasi anggaran untuk 1 juta guru. Kapasitas itu harus dipenuhi sama semua pemerintah daerah dulu. Pemerintah daerah harus mengajukan formasi tersebut, yang sekarang baru hanya sampai 200.000, dan itu harus kita tingkatkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah formasi itu semuanya terdapatkan, baru dari situlah kita akan bisa melakukan tes seleksi. Dan dari tes seleksi itu, berapapun yang lulus akan bisa diangkat oleh pemerintah daerah sebagai P3K dengan dana yang sudah dianggarkan dan sudah diamankan oleh pemerintah pusat. Jadi ini tidak menjadi beban pemerintah daerah untuk gaji mereka. Jadi ini yang penting, bahwa ini bukan pengangkatan 1 juta guru honorer di tahun 2021. Ini adalah penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru P3K bagi yang lolos. Nanti kalau yang lolos cuma 20%, 30%, 40%, 50%, itu adalah tergantung lulus seleksi apa tidak. Tetapi yang lulus seleksi akan dijamin anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini untuk teman-teman media sangat penting, bahwa headline besarnya itu bukan akan mengangkat 1 juta guru, tapi menyediakan kapasitas sebesar ini. Dan apa yang berbeda tahun ini, tahun 2021 dari yang sebelumnya, yang tadinya formasi itu diamankan kecil-kecil, sedikit-sedikit, sehingga banyak sekali guru-guru honorer kita nunggu antrian, ada kuotanya cuman kecil. Sekarang kita perbesar jumlah kuota tersebut asal pemerintah daerah mengajukan, dan kapasitas mengambil tes seleksinya untuk semua guru honorer se-Nusantara itu besar sekali, karena akan dilakukan secara tes online dan akan dilakukan beberapa kali dalam tahun 2021 dan tahun 2022. Jadinya semua guru honorer akan dijamin di tahun 2021 paling tidak sekali atau 2 kali mereka akan bisa mengambil tes seleksi masuk ini, yang tadinya sebelumnya belum bisa. Kedua yang berbeda, boleh mencoba beberapa kali sampai dengan total 3 kali percobaan. Itu juga perbedaan kebijakan kita. Dan yang ketiga, apa yang beda dari sebelumnya? Kita persiapkan modul-modul online pembelajaran mandiri bagi guru-guru untuk membekali mereka dan mempersiapkan mereka untuk ujian tes seleksi tersebut. Nah, tentunya pembiayaannya semuanya juga dari Kemendikbud untuk pelaksanaan tes seleksi ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang berbeda. Jadi bukan pengangkatan 1 juta guru, tapi penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru. Tapi semua guru honorer itu harus pertama lulus atau lolos seleksi tersebut dahulu. Jadi mohon ini komunikasi kepada masyarakat harus sangat kuat dan harus sangat spesifik, bahwa ini adalah pemberian kesempatan yang demokratis.
bagi seluruh guru honorer untuk membuktikan kelayakannya. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas jawabannya. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan pertanyaannya. Oke, ini untuk Pak Teguh ini kayaknya. Pak Teguh, pertanyaan dari Kompas. Apa ada rencana dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi terkait nasib jutaan guru honorer dan yang sudah pernah mengikuti seleksi? Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Sebenarnya apa yang menjadi terobosan Mas Menteri ini sebenarnya menjadi bagian yang saya kira upaya kita untuk menyelesaikan tenaga honorer yang saat ini kalau di kami ini jumlahnya tidak sebanyak yang disampaikan oleh Kompas tadi ya, jutaan gitu. Kami hanya menangani tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri. Kira-kira ada 700 ribuan, kira-kira seperti itu. Mungkin yang lainnya barangkali terkait dengan masalah swasta mungkin juga menjadi bagian yang perlu kita pikirkan juga yang diperbantukan di swasta barangkali itu. Jadi dalam kaitan ini kita akan terus mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari terobosan dalam kaitan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai tenaga guru ini. Saya kira demikian jawaban kami. Atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya silakan ditampilkan. Oke, ini dari Kompas TV. Ini sepertinya untuk Ibu Dirjen, Ibu Hari, pertanyaan dari Kompas TV, Bu. Pertanyaannya demikian. Kami menemukan sejumlah guru honorer di daerah 3T yang masih menerima gaji rendah dan dibayarkan per triwulan atau caturwulan sekali. Sedangkan pengorbanan mereka berat untuk menjangkau murid-murid di sana. Bagaimana imbauan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk memikirkan kesejahteraan para guru tersebut? Silakan Ibu Dirjen. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak, Ibu sekalian. Jadi memang kalau untuk guru honorer paling tidak itu sama dengan upah minimum yang setiap tahun ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan gubernur tentang UMK di masing-masing wilayah. Untuk tahun 2021, 34 provinsi itu sudah menetapkan dan berdasarkan surat edaran dari Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ya, jadi sebagai contoh misalnya Aceh 2021 menetapkan 3.165. Nah ini memang baseline-nya sebetulnya adalah UMK. Nah kembali karena ada kalimat di dalam Perpres memang sesuai kemampuan kepala daerah, seharusnya UMK ini yang menjadi landasan untuk mereka menetapkan tenaga-tenaga honorer tersebut. Terkait dengan kemudian dibayarkan per triwulan setiap bulan. Ini barangkali kami melihatnya memang dari sisi kontrak yang dibuat, karena memang tenaga honorer tidak merupakan belanja mengikat seperti halnya pegawai ASN begitu. Nah, pada saat dia menjadi honor pasti akan ada perjanjiannya. Nah, itu bisa dilihat apakah memang mereka membayarkannya secara apa. Tetapi seharusnya memang setiap bulan, tidak per semen atau per triwulanan. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan ditampilkan. Baik, ini jatahnya Pak Harmen ini. Pak Harmen, pertanyaan dari JPNN Pak. Untuk masa kontrak guru P3K yang direkrut, apakah posisinya bisa sampai pensiun? Silakan Pak Harmen. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan di dalam slide terakhir saya tadi bahwa untuk kontrak guru P3K itu dilakukan paling lambat atau selambat-lambatnya atau paling singkat itu 1 tahun sebelum yang bersangkutan kemudian memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun PP 49 tentang manajemen P3K tidak menyebut batas usia pensiun sebagaimana layaknya di dalam undang-undang untuk posisi bagi seorang pegawai negeri sipil. Tetapi yang disebut di situ adalah batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Nah, kalau batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan itu ingin kita konotasikan dengan batas usia pensiun, maka bisa kita katakan bahwa bagi pegawai P3K yang diangkat menjadi ASN P3K, maka yang bersangkutan bisa diangkat sampai dengan batas usia yang beliau pensiun. Hanya saja kemudian tetap dilakukan evaluasi atas capaian kinerjanya setiap tahunnya oleh PPK. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta sama halnya dengan pegawai negeri. Misalnya kalau pegawai negeri itu selalu menyampaikan setiap tahunnya sasaran kinerja pegawainya, maka sama dengan posisinya dengan itu, maka guru P3K atau pegawai P3K itu juga harus menyampaikan capaian sasaran kinerjanya setiap tahun. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu aspek untuk melakukan evaluasi apakah PPK, pejabat pembina kepegawaian, itu akan melakukan perpanjangan kontrak atau melakukan penghentian kontrak bagi pegawai P3K tersebut. Tapi prinsipnya bahwa pegawai P3K tadi itu bisa dilakukan kontraknya sampai dengan batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya tersebut. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Harmen. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dapatkan, dan kalau boleh ada beberapa poin kesimpulan dari sesi tanya jawab ini. Pertama, bahwa pemerintah melakukan seleksi demokratis untuk semua guru honorer. Jadi Pak Harmen sudah menyebutkan dari usia yang 20 tahun sampai 59 tahun itu bisa untuk ikut seleksi ini untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi guru ASN P3K sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Untuk biaya seleksi sudah disiapkan oleh Kemendikbud dan pemerintah telah memastikan tersedianya anggaran jika lulus seleksi. Karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam proses ini. Pemerintah mendorong Bapak Ibu kepala daerah serta jajarannya untuk tidak perlu ragu untuk segera mengajukan formasi kepada pemerintah pusat. Pada akhir kata, seperti pesan dari Bapak Wakil Presiden, kemudian Ibu Menteri Keuangan dan Mas Menteri, dan Bapak Ibu yang sebagai panelis, marilah kita semua bersama-sama untuk terus mengupayakan dan menyempurnakan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata untuk kebaikan semua anak-anak Indonesia. Demikian. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silakan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silakan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.